Shalom, selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa dalam renungan akhir pekan ini. Dan tentu kita mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan di akhir pekan ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah mengubah kehidupan Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi saksinya terhadap semua orang. Hidup dan surat-surat Paulus sesungguhnya memberi pengajaran, inspirasi, dan penghiburan kepada gereja pada masa-masa awal sampai pada kekristenan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kekuatan Allah begitu luar biasa mengubah kehidupan Paulus. Dan kemudian ia pakai untuk mengubah dunia di sekitarnya. Kebenarannya adalah hidup kita akan berubah ketika kita ada di dalam Kristus. Dan terus mengalami perubahan demi perubahan yang lebih baik. Agar kita dapat menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Baik melalui kata-kata kita maupun melalui kesaksian hidup kita yang dapat mengubah kehidupan orang lain. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita bisa mengalami sebuah perubahan di dalam hidup ini? Maka yang pertama adalah sadarilah diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang rusak, yang membutuhkan namanya perubahan. Semua berawal dari sini Bapak Ibu Saudara. Titik di mana kita menyadari ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita, bahkan kerusakan kita. Perubahan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita menyadari bagian ini. Kylie Edleman berkata, semakin Anda tidak bisa melihat bahwa diri Anda sendiri rusak, semakin berat kerusakan Anda. Saat kesadaran itu ada, serahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, aktiflah menyesuaikan diri dengan karakter kita dengan nilai-nilai Alkitabiah. Mungkin kita membaca firman Tuhan, kita renungkan, dan terus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya sederhana sekali untuk kita mau menyesuaikan diri kita dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, untuk terjadi sebuah perubahan yang lebih baik, maka kita membutuhkan namanya latihan yang akan membantu kita untuk berubah lebih baik. Saudara perhatikan kalimat di sana, engkau harus menjadi saksinya. Memiliki arti bahwa kesadaran diri yang sudah ada harus didorong dengan kekuatan dan komitmen yang kuat untuk berubah sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini harus menjadi kerinduan yang cukup dalam bagi kita yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan setiap hari. Dan saya percaya inilah tujuan hidup yang sesungguhnya ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, di akhir pekan ini, mari kita merenungkan satu hal. Apakah kita sudah menyadari hal ini dan merefleksi diri kita dengan mensejajarkan karakter kita dengan nilai-nilai Alkitab, agar kehidupan kita benar-benar terpancar sebuah kehidupan yang lahir dari karakter Kristus.
Kiranya kita mengalami perubahan di dalam Yesus dan menjadi alat Tuhan yang membawa perubahan, agar kita semua menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di akhir pekan ini. Biarlah keteladanan Paulus yang menyadari dirinya rusak di hadapan Tuhan, dan kemudian mensejajarkan kehidupannya dengan Tuhan melalui firman. Biarlah itu juga boleh menjadi bagian kami. Urapi kami, berkati kami, ubahkan kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami boleh membawa terang kasih Kristus dimanapun kami berada. Jika ada yang sakit hari ini, dalam nama Yesus kuasa kesembuhan terjadi. Apapun sakit yang dialami, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi mereka. Jika ada yang saat ini sedang bergumul, baik di tengah keluarga, di tengah usaha pekerjaan, pendidikan, masa depan, bahkan mungkin Tuhan ada saat ini yang sedang bergumul tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami mengakhiri pekan ini dan kami mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan di keesokan harinya. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.